Hai semua, perkenalkan nama aku Hasna Suciharnisa dari jurusan S1 Akuntansi kelas AS21PB. Di sini aku bakal ngejelasin tentang hakikat manusia. Yang pertama, aku bakal ngejelasin tentang pengertian hakikat manusia. Menurut Thomas Hobbes, hakikat manusia adalah keberadaan kontrak sosial dari manusia itu sendiri, yaitu setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Yang bisa diartikan sebagai bahwa manusia itu memiliki kontrak sosialnya sendiri atau perjanjiannya sendiri, dan setiap manusia itu harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Lalu menurut Plato, hakikat manusia merupakan makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Di mana roh merupakan simbol kebaikan, nafsu sebagai simbol keburukan, dan penggunaan kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Jadi, setiap manusia itu memiliki kebaikan dan keburukannya masing-masing, dan setiap manusia itu memiliki akal. Jadi, kebaikan dan keburukannya yang ada di setiap manusia itu dikendalikan oleh akalnya sendiri. Nah, bisa diartikan lagi, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Eksistensinya ini berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Jadi, manusia itu memiliki masa depan dan masa lalu. Nah, kita sebagai manusia harus menatap masa depan dan tidak melupakan masa lalu, karena masa lalu itu bisa menjadi pelajaran terbaik agar kita bisa menata masa depan yang jauh lebih baik. Dan sekarang aku bakal ngejelasin tentang aspek-aspek hakikat manusia. Pertama, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Nah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki manusia ini memiliki fungsi dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia juga melahirkan rasa cemas dan takut kepada Tuhannya, tetapi di balik itu diiringi juga dengan rasa kagum, hormat, dan rasa segan kepada Tuhannya yang luhur dan suci. Lalu ada manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, dan unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Seseorang individu memiliki ciri fisik atau karakter yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor fenotip adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berikut peran dalam pembentukan karakter yang khas dari seseorang. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk menjalankan beberapa hal seperti menjaga dan mempertahankan hak dan martabatnya, mengupayakan tentang terpenuhinya hak-hak sebagai dasar manusia, dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal, pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Manusia bisa diartikan sebagai makhluk sosial juga karena dalam diri manusia terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Alasan mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, yang pertama, manusia itu tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia itu biasanya jika melakukan sesuatu itu juga mengharapkan penilaian atau pujian dari orang lain. Lalu juga aku akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk unik dan multidimensi. Dalam hal ini, unik artinya adalah satu-satunya. Setiap orang adalah dirinya sendiri. Satu-satunya berbeda dengan saudara kandungnya, bahkan saudara kembarnya. Nah, kenapa bisa diartikan berbeda-beda? Karena proses kehadiran setiap orang melalui cara dan waktu yang berbeda. Adapun macam-macam dimensi, diantaranya yaitu dimensi kefitrahan, dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Yang pertama, dimensi kefitrahan. Dimensi kefitrahan bisa diartikan sebagai kebenaran dan keluhuran. Individu manusia itu pada dasarnya memiliki sifat bersih dan mengarahkan diri kepada hal-hal yang benar. Yang kedua, dimensi keindividualan, yaitu setiap individu pada dasarnya memiliki potensi, baik potensi fisik maupun mental psikologis. Yang ketiga, dimensi sosial, yaitu individu menjalani komunikasi atau hubungan dengan individu lain. Yang keempat, dimensi kesusilaan, yaitu nilai dan moral.
Yang kelima, dimensi keberagamaan, yaitu setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi tentang hakikat manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.